Halo teman-teman, kenalin nama aku Bella. Aku merupakan mantan mahasiswa Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung angkatan tahun 2016. Sekarang ini aku sedang menjalankan profesi apoteker. Dan hari ini aku semangat banget karena aku pengen sharing sedikit mengenai pengalaman aku kuliah di ITB. Jadi kenapa aku pengen masuk farmasi? Aku itu dari SMA senang banget sama pelajaran kimia, dan aku pengen jurusan nanti di kuliah itu yang berkaitan dengan kimia. Aku juga sangat fascinated sama kosmetik dan pengen tahu gimana sih cara buat kosmetik itu. Dan setelah cari tahu lebih lanjut, ternyata banyak formulator-formulator di industri kosmetik itu backgroundnya dari farmasi. Ternyata farmasi bukan cuma belajar tentang obat, tapi banyak banget yang dipelajari dan sangat luas. Karena alasan-alasan ini aku jadi memutuskan untuk mantep jurusan yang aku ambil untuk kuliah itu farmasi. Aku menentukan untuk masuk ITB itu karena ITB merupakan universitas impian aku dari SMA. Aku pengen banget masuk ITB karena untuk belajar sains dan teknik itu di ITB itu banyak profesor-profesor atau dosen-dosen yang sangat kompeten ya, dan juga banyak fasilitas-fasilitas dari ITB itu yang ditawarkan ke mahasiswa-mahasiswanya untuk research. Dan juga ITB itu kan namanya juga terkenal, dan program farmasinya juga salah satu yang terakreditasi bagus sampai ke luar negeri. Karenanya aku berjuang mati-matian untuk bisa masuk ITB. Saat 2016 kemarin, aku untuk masuk ITB ada dua cara, yaitu lewat SNMPTN atau lewat SBMPTN. Tapi sekarang udah ada jalur mandiri, jadi makin banyak cara bagi kalian yang mau masuk ke ITB. Jadi saat kalian masuk ITB, kalian gak langsung masuk ke jurusan, tapi kalian masuk ke fakultas atau ke sekolah-sekolah. Ambil contoh aja farmasi, sekolah farmasi itu ada dua jurusan, sains teknologi farmasi dan farmasi klinik komunitas. Jadi saat kalian masuk ke TPB atau tingkat 1 yang namanya tahap persiapan bersama. Di sini seperti kayak SMA kelas 4, kalian belajar ulang lagi tentang matematika, kimia, fisika. Nah, di tahap setelah kalian lulus TPB ini, kalian baru masuk ke jurusan di tingkat 2. Seperti yang tadi aku udah mention, di sekolah farmasi itu ada dua jurusan, yaitu sains teknologi farmasi dan farmasi klinik komunitas. Bedanya apa sih? Kalau sains teknologi farmasi atau yang biasa kita singkat dengan STF, itu lebih ke product oriented. Jadi bagaimana cara membuat obat, memproduksi obat. Sedangkan kalau FKK atau farmasi klinik komunitas lebih ke patient oriented. Jadi lebih banyak belajar ke bagaimana cara counseling untuk pasien-pasien berkaitan dengan obat yang akan digunakan oleh pasien-pasien itu. Aku sendiri lebih tertarik ke arah pengembangan obat dan researchnya. Jadi aku memutuskan untuk ambil jurusan STF atau Sains dan Teknologi Farmasi. Setelah menyelesaikan TPB, kalian bakal masuk ke jurusan di tingkat 2. Dan di tingkat 2 ini untuk farmasi baru mulai mempelajari tentang bidang-bidang farmasi. Ternyata farmasi itu luas banget, bukan hanya tentang gimana cara buat obat, gimana cara racik-racik, tapi lebih banyak dan lebih luas dari itu. Secara garis besar ada 5 keilmuan di sekolah farmasi. Yang pertama, farmasetika, di mana kita belajar untuk membuat sediaan farmasi itu. Yang kedua, ada farmakokimia, di mana kita belajar mengenai kimianya dari farmasi, jadi reaksi-reaksi obat, sintesis. Kemudian ada mengenai instrumen-instrumen. Di sini juga kita belajar mengenai mikrobiologi farmasi. Di keilmuan yang ketiga ada farmakologi, di mana kita belajar mengenai penyakit-penyakit dan mekanisme obat, gimana obat itu bisa menyembuhkan pasien-pasien. Dan yang keempat ada botani farmasi, di mana kita belajar mengenai tanaman-tanaman dan perannya dalam dunia farmasi. Yang terakhir ada olahraga, di mana olahraga ini tentu saja belajar mengenai olahraga. Dari setiap keilmuan itu, kalian akan harus mengikuti mata kuliah dari setiap keilmuan. Ada banyak banget mata kuliah yang dilakukan dan dipelajari. Selain mata kuliah tatap muka, kita juga banyak melaksanakan praktikum. Nah, praktikum ini bisa dilaksanakan hampir tiap hari. Seminggu itu bisa 2 hingga 4 kali. Jadi, biasanya
Misalnya kita kuliah dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 7 sampai jam 1, lalu kita praktikum dari jam 1 sampai jam 5. Itu bisa hampir setiap hari. Jadi tugasnya memang sangat menumpuk ya. Karena kalau misalnya ada praktikum, kita harus persiapan sebelum itu, kita bikin jurnal, lalu ada post-test, ada pre-test, kemudian juga ada laporannya. Dan di farmasi sendiri kebanyakan laporan dan jurnal itu semua tulis tangan, jadi jelas memakan waktu yang sangat banyak. Jadi mungkin itu challenge-nya di farmasi. Kalau untuk aku pribadi adalah gimana kita pinter-pinter membagi waktu. Karena yang tadi aku udah mention, tugasnya banyak sekali. Belum lagi tugas dari dosen tatap muka, belum lagi ujian, kuis, kerja kelompok, dan kegiatan-kegiatan non-akademik. Jadi tips aku bagi kalian maba-maba yang baru masuk, entah itu farmasi atau jurusan lain, adalah pinter-pinter membagi waktu. Udah gak ada lagi yang ingetin kalian harus pinter membagi hidup akademik dan kehidupan non-akademik. Semuanya harus balance, karena kalau kalian belajar terus bakal stres dan nanti outcome-nya pun gak bagus. Tapi di sisi lain kalau kalian main terus, nanti tugasnya bakal keteteran banget sih. Dan mungkin tips lain dari aku adalah kalian harus punya banyak teman. Di farmasi sendiri teamwork itu benar-benar penting ya. Karena dengan teman-teman kita bisa sharing ilmu, kita bisa belajar bareng, kita bisa ngerjain tugas dengan jelas lebih mudah kalau misalnya ada beberapa kepala yang mikir bareng-bareng untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan juga belajar jadi nggak sestres itu karena bareng teman-teman. Dan kalian bisa menjalani kuliahnya dengan lebih asik dengan teman-teman kalian. Mungkin aku sharing sedikit mengenai kegiatan aku non-akademik di ITB saat S1. Jadi aku juga aktif di unit. Jadi unit itu merupakan perkumpulan mahasiswa lintas jurusan yang memiliki minat yang sama. Misalnya kalau kalian minat di olahraga, ada banyak banget unit olahraga di ITB, kayak badminton, tenis, atau basket. Jadi banyak banget di situ. Atau seni, ada orkestra, ada angklung, dan banyak banget unit-unit yang lain. Dan juga ada himpunan, di mana himpunan ini merupakan perkumpulan mahasiswa yang jurusannya sama. Jadi aku sendiri tergabung di HMF Ars Preparandi atau himpunan mahasiswa farmasi di ITB. Dan juga selain itu untuk mahasiswa-mahasiswa farmasi juga bisa nih join ke organisasi internasional atau IPSF yang kemarin itu aku juga cukup aktif. IPSF sendiri merupakan singkatan dari International Pharmaceutical Student Federation, di mana kita bisa sharing ilmu bukan cuma dengan mahasiswa-mahasiswa farmasi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan menariknya dari IPSF ini adalah setiap tahunnya ada acara, yaitu APPS. Kalau untuk di Asia Pasifik Pharmaceutical Pharmaceutical Symposium, di mana setiap tahunnya kita bisa ketemu bareng-bareng dengan mahasiswa farmasi di luar negeri dan bisa have fun bareng, bisa sharing-sharing bareng. Dan kebetulan tahun 2019 kemarin acara APPS ini diselenggarakan di Bandung dengan HMF ITB sebagai hostnya, dan aku diberi amanah sebagai koordinator untuk registrasinya. Dan acara itu merupakan salah satu highlight di masa perkuliahan aku, karena aku benar-benar bisa ketemu banyak orang, aku bisa kenal banyak orang, dan benar-benar aku have fun banget di sana. Jadi setelah kalian lulus, kalian akan mendapatkan gelar yaitu S-Pharm atau Sarjana Farmasi, bukan apoteker. Kalau misalnya kalian mau mendapatkan gelar apoteker, harus tambah lagi nih setahun untuk menjalani profesi apoteker. Di ITB sendiri juga ada programnya untuk profesi apoteker. Jadi di mana kalian ini di profesi apoteker akan lebih banyak ke kerja praktek. Nah, kerja prakteknya bisa ditempatkan misalnya di industri farmasi, di apotek, di puskesmas, atau di rumah sakit. Nah, setelah itu semua selesai, harus dilaksanakan. Kalian harus mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia, yang kebetulan aku sendiri juga lagi mempersiapkan untuk ujian ini untuk tahun 2021. Mungkin sekian dulu sharing dari aku, teman-teman. Mudah-mudahan memberi kalian wawasan baru, pengetahuan baru, dan mungkin dari kalian ada yang jadi tertarik untuk join, untuk ikut ke jurusan farmasi ini. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.